Halo, masih bersama saya Fajar Ridana di pagi hari ini kok malam terus ya. Aduh, di pagi hari ini ya bersama Gusti Nyoman Suwardoyase dari Pandu Nusa Pusat ya. Sudah hadir, sudah mulai ya. Kalau tadi saya tanya tentang apa pasraman, mengapa pasraman ya, jenis pasraman ada formal, informal dan non formal sudah beliau paparkan ya. Sudah beliau paparkan itu seperti itu ya. Yang kita laksanakan di Bali saat ini oleh Pandu Nusa adalah yang formal, yang baru di tingkat pertama atau SD TK itu pertama, LSD pertama yang TK-nya. SD. Kalau SD-nya Adi Widya. Adi ya, Madianya SMP ya. Jauh sebelum kita ada, jauh sebelum Pandu Nusa ada ya, Pak Usti. Itu di Jembrane sekitar 30 tahun lalu sudah ada Madiama itu. Pasraman SMP SMA ada. Itu yang memakai gedung bekas PGA Hindu Negeri itu ya. Tapi mati pelan-pelan loh. Mati pelan-pelan ya. Kemudian juga di kita di Buleleng ini 20 tahun lalu kayaknya ada sekolah SMP SMA yang berbasis Hindu. Itu guru wisesa kita di Buleleng sudah rasanya menyambut baik gitu. Tapi ya semangatnya hilang lagi gitu. Semangatnya yang Tapi kalau sekarang ada guru wisesa yang ikut mendengarkan, menyimak, dapat penyampaian dari teman-teman, dari pegawai-pegawai, mohon ke depan ini gimana untuk membantu kehidupan beragama. Sebab kalau kita jujur di luar Bali, ya seorang pejabat guru wisesa yang memegang jabatan itu biasanya langsung membantu kehidupannya di lingkungan. tinggal perhatiannya mereka ya. Nah, itulah makanya melalui acara ini saya menghimbau kalau boleh menyentil atau nyontek atau nyangket lah dikit ya. Itu bantulah kita gitu ya, supaya tidak timbul tenggelam kan. Iya gitu, karena ke depan ya kita keberadaannya harus kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Ya terutama sekali kan desa adat Pak. Iya. Desa adat yang paling utama. Itu desa adat itu benteng. Desa adat itu benteng. Ya. Desa adat itu adalah petunjuknya dari gubernur. Nanti gubernur itu yang memberikan itu kan. Peraturan gubernur iya. yang Itu membolehkan. Kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat Pak. Iya, betul. Mengikat ya. Berbeda dengan yang tidak ada aturannya gitu. Itu udah makanya. Nah, jadi desa adat wajib sebenarnya mendirikan pasraman. Pasraman. Dan pasramannya itu ada yang formal, ada yang non formal. Nah selama ini sebagian kecuali yang di Sukaluih Pak, desa adat Sukaluih yang di Karangasem, Iya. itu dia sudah menjadi pionir dari pendirian pasraman formal. Dia sudah TK Hindu dia sudah berdiri di sana, PWP-nya sudah. Kemarin kita di kantor gubernur itu sempat beliau memberikan materi dan beliau sangat open sebenarnya untuk memberikan pendampingan kepada kita. Terus ada, ya. Bangli Pak, Bangli itu dari dulu sekali ketika Pak Arnawo Bupati udah gini, apa masih berlanjut? 2001 Pak. Iya, Pak Arnawo Bupati ya. Yang di Bangli itu sudah sampai Madiama dia sudah ada. Sudah ada Madiama. SMP setingkat. Ya. Setingkat SMP sudah ada. Ada PWP-nya, Pratama Widya Pasramannya. Iya, di mana-mana pembiayaan gitu. Yang di Guru Pula itu ada melalui kesempatan ini juga kami mendorong pihak-pihak yang umat Hindu untuk peduli. Di sana ada umat kita yang dari KI ya, dari Tanimbar ya, dari Maluku itu ya. Pula, mereka saat ini sedang menuntut ilmu di sana. Mudah-mudahan nanti pulang mereka bisa mengembangkan di tempat masing-masing. Ya, berbasis kearifan lokal di daerah masing-masing. Ya, saya pernah saya bincang-bincang di FB dengan teman dari K. Beliau menyampaikan bahwa leluhurnya itu dari Pedawu katanya, Buleleng ya. Itu juga udah ada anak-anak
yang biasa komunikasi ada Trisulastri yang berada di Tahun Imbar sana ya. Semoga saat ini dengerin kita ya. Jadi Gitu. kita pada sifatnya pada intinya ini Pak, apa namanya, kita mendorong, kemudian dari yayasan mendampingi Iya. sampai bagaimana mengelola sekolah itu kita akan dampingi. Yang rintisan sekarang yang ada di les kan kita full, karena itu sekolah pilot projectnya kita, sekolah Pandu Nusa. Ya, oke. Kita dampingi 100% sampai tahun 2024 ini. Kita berusaha mendorong sekolah tersebut biar mandiri. Dalam arti swakelola mereka ada bantuan dana, kemudian ada pengelolaan dana dari apa namanya istilahnya, dari orang tua itu apa namanya Pak, SPP ya, SPP komite, SPP itu bantuan dari, komite. Melalui komitenya itu kita dorong supaya bisa dikelola sendiri. Oke. Coba itu beli pakaian dan lain sebagainya. Saya tidak tanya tantangan karena saya tahu tuh gimana ini. Yang saya tanyakan sekarang pada Pak Gusti itu kiat untuk bisa eksis, untuk bisa berdiri. Ya, sebelum kan kita masih jongkok ya, untuk bisa berdiri dan melangkah. Tolong kiatnya seperti apa? Kalau kiat yang pertama, yang utama sekali kita mengadakan apa namanya, pendekatan kepada masyarakat. Yang kedua ke Kementerian Agama. Ya. Ada nggak usaha lain mungkin ke kabupaten atau ke gubernur? Kalau ini apa namanya, untuk itu melalui jalur desa adat. Kalau itu dah makanya salah satu kuncinya. Ini kan yang memegang peranan dari yayasan, kemudian dari masyarakat, dari Kementerian Agama, satunya lagi dari desa adat. Jadi ada 4 unsur yang memegang peranan penting sebenarnya untuk pendirian sekolah ini. Kiat-kiatnya pasti kalau kita mendekati desa adat, di sana kan sekarang ada dana desa adat itu, kalau tidak salah 10%. Oke lah, kalau itu mungkin susah direalisasikan. Kita minta yayasan susah meminta itu karena itu mungkin miskomunikasi kita, mispengertian ya antara pengurus desa adat dengan pengurus yayasan dengan keberadaan Pasraman. Apa tidak mungkin ada celah untuk direct kepada gubernur itu dengan rekomendasi desa adat? Itu yang biasanya terindikasi. Bisa, karena itu kan sebenarnya pergub itu, ya. Peraturan gubernur itu memang itu makanya sifatnya mengikat desa adat. Dia wajib mendirikan Pasraman. Pasraman. Nah, tapi saat ini yang sebagian besar yang dilakukan adalah Pasraman yang non formal. Pasraman seperti Pasraman Kilat itu kan? Ya, Pasraman yang 1 minggu itu gitu. Iyalah, pokoknya ya, kan mungkin harapannya kita kan itu berlanjut, setiap saat berlanjut. Ya, kalau dibilang non formal sih enggak, mungkin kursus singkat mungkin ya. Nggak ngerti kita. Kursus singkat. Kita harus tahu sebelum menilai itu kita harus tahu dulu mungkin diskusi dengan bendesa adat atau kita melihat pelaksanaannya. Baru kita ini ya sedikit dapat penjelasan dari pemangku dari kegiatan itu gitu ya. Itu. Dan kiat-kiat yang lain mungkin kalau kita mohon donasi pada umat dan melalui apa-apa itu rasanya susah. Karena di zaman sekarang ini kalau kita perhatikan pembinaan dan pembiayaan untuk pembangunan SDM susah. Ya, kalau kita minta Pak di Yayasan Surakarta ini kan secara garis koordinasi itu dia di backup oleh Pandu Nusa. Jadi sebelum mendirikan sekolah ini kami sudah memikirkan melalui Pandu Nusa, ada mungkin yang sudah kita laksanakan saja kita sampaikan. Ada kita membuat kegiatan pelatihan secara daring maupun luring. Nanti teman-teman menyisihkan sedikit dengan memberikan dana punya lah untuk, dan kita sisihkan itu untuk membantu Pasraman. Dan Astungkare dari sistem pelaksanaan ini sangat membantu, sehingga kita saat ini sudah ada 2 PWP yang kita yang satu sudah memiliki izin operasional, yang satunya Jembrane sementara proses,
karena kemarin masih ada koordinasi dengan Kemenag di Jemberane, sehingga tapi sekarang sudah clear Sudah clear, ya. dan kita proposalnya kita revisi dan kita akan mungkin Senin untuk besok ini kita akan ajukan untuk dapat rekomendasi. Kemudian satu lagi kita ada mendirikan UD Pandu Nusantara. Nah, UD Pandu Nusantara ini adalah tugasnya adalah membackup buku bidang perbukuan, ya, guru pendidikan agama Hindu, termasuk juga pasraman. Kita backup, kita cetak, kita terbitkan buku, kemudian dalam bentuk bahan ajar maupun lain sebagainya, mungkin KPD dan sebagainya ke depannya yang membantu Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, jadi di sana ada sistemnya dana punya suka-suka, Pak Tut. Oh iya. Ya, dana punya suka-suka. Yang namanya dana punya pasti suka-suka, Ya. Pak. Artinya ya berapa mampunya, berapa ikhlasnya, tidak pun tidak apa-apa. Ya. Begitu. Jadi sistemnya ya mungkin di sini kosong, di sana mungkin berisi gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya kita kalau dibilang menjual sih enggak ya. Kita membantu membackup ganti biaya cetak kan gitu. Iya, Kemudian betul. 5%-nya kita sisihkan untuk membantu pasraman. Asungkara dari 2019 kita mulai itu patut kita kumpulkan dana sehingga yayasan ini kan patut tahu sendiri kan gimana. Nah, kita sudah punya dana dan kita bisa dirikan secepatnya tahun 2021 kita sudah memiliki akte notaris dan itu juga berasal dari dana punya. Dari dana punya kegiatan, dari penjualan buku-buku ya, jadi penyisihan dari 5%-nya itu untuk membantu pengelolaan pasraman. Jadi pertama yang harus kita pikirkan kiatnya Pak Ketut, kita harus punya sistem manajemen keuangan dulu. Ya. Keuangan dulu yang pertama. Dari mana dapat dananya gitu. Nah, tentu Bapak Ibu saya rekomendasikan bagi yang di wilayah pedesaan mungkin bisa di awal-awal itu kontrak lahan mungkin Pak Tut. Iya, betul. Kontrak lahan kalau punya wilayah pertanian, kontrak lahan, kemudian lahannya itu dikelola oleh organisasi dulu, komunitas kecil lah dulu, dikelola, kemudian nanti kan ada hasilnya. Nah, hasilnya inilah yang per 6 bulan mungkin vanili atau apa, coklat, kelapa, itu kan sudah ada hasilnya. Nah, itulah yang dipakai untuk membantu membackup pendirian pasraman. Setelah itu baru nanti boleh bergabung ke kita, Pak Ibu, nanti kita dampingi bagaimana caranya. Mungkin yang daerah ada perkebunan kopi, mungkin kontrak wilayah perkebunan kopi, sehingga pasraman itu tidak mati kutu begitu Pak Tut ya. Tidak ada backup dananya kan sulit jadinya gitu. Jadi paling tidak ada usaha yang sores Hindu mungkin sambil mensosialisasikan Pak Tut. Nah, kemudian ada membuka counter penjualan handphone, mungkin membuka penjualan pulsa dan lain sebagainya. Itu sangat mendukung sekali untuk proses pendirian pasraman. Kalau tidak seperti itu, jangan harap Bapak Ibu pasramannya bisa bertahan gitu. Guru-gurunya kan tidak mungkin juga tidak diganti uang minyaknya sama. Rasanya tidak salah kalau kita meniru dari agama lain kan. Gimana caranya tidak salah itu. Samping dana punya kan kita juga tidak tergantung dari dana punya yang masuk. Karena dana punya kan bisa ada bisa tidak. Iya, namanya punya kan paling pokok itu kan kita harus punya usaha untuk mendukung itu. Punya itu kan selalu sukarela kan. Kalau sudah tidak sukarela ya paksa rela ya bukan. Penerbitan juga kita tahun ini kita dirikan Pak Tut. Penerbitan buku kita yayasan juga mendirikan untuk membantu penerbitan buku-buku dapat ISBN atau sekarang kan yang ngetren itu adalah ISBN-nya. Buku digitalnya itu yang kita digital akan ke depan kita berusaha dorong gitu. Kalau di Pandu Nusa Press dia sudah termasuk juga kita dorong supaya dia punya Pandu Nusa sudah punya penerbitan digital sekarang. Gitu, bagus itu. Mantap. Buku-bukunya nanti bisa dilihat di ini ya. Di e-book ya. Di Google Playbook, Bapak Ibu bisa karya-karya guru-guru kita sudah dipajang di sana gitu.
dan murah-murah Iya. itu sana. Iya. Mungkin ada 10.000, 11.000 gitu. Buku-buku yang terbitkan oleh Pandu Nusa bisa dilihat di Bisa Google dilihat. Playbook gitu ya. Google Playbook, Mm-mm. semuanya sudah Iya. dipajang di sana. Ah. Karanya Pak Miswanto, karanya Pak Komang Susilo, ada termasuk dari apa namanya, dari luar. Nah, ada sejarah Belambangan itu masuk dari penulis luar. Iya, itu. Kemudian ada Bu Puji yang dari direktorat. Oh, ya. Itu bukunya masuk ke kita juga, kita terbitkan. Yang Kalimantan gimana, Pak? Kalimantan ada bukunya Bu Heni, Hmm. itu tentang pembelajaran budaya lokal tuh, Karingan. Oh, Ada iya. 3 bukunya sudah masuk gitu. Oke. Bukunya Bu Madian Yani juga ada apa namanya, LKPD, apa namanya, modulnya, Iya. modul ajarnya sudah masuk. Hmm. Itu di ajar kita. Baik, Pak Gusti, sebelum lanjut ya, nanti ada udah banyak yang Bapak ceritakan barusan itu. Sebelum lanjut kita akan jeda dulu dengan memutarkan lagu, nanti akan lanjut lagi setelah sesi berikutnya, Pak Edi. Ya. Ya. Oke. Sedang musik dulu.